Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Indralaya, Pendidikan Biologi Angkatan 2021. Kami akan menyajikan video mengenai struktur protein. Adapun anggota-anggota kelompok kami yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini dari kelompok 3 kelas Indralaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fatima dari kelompok 3 Indralaya dengan NIM 0609 1282 1262. Perkenalkan, saya Dian Agustin, NIM 0609 1182 126016. saya Trisartiana, NIM 06091182126002. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menguasai pondasi saintifik pada materi struktur protein. Dasar teori: protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih yang dibentuk melalui ikatan peptida yang membentuk suatu struktur tertentu. Struktur protein adalah susunan 3 dimensi atom-atom dalam molekul protein yang merupakan rantai asam amino. Untuk menjalankan fungsi biologisnya, protein melipat menjadi satu atau lebih struktur 3 dimensi yang dipengaruhi oleh sejumlah interaksi non-kovalen, seperti ikatan hidrogen, ikatan ionik, gaya van der Waals, dan interaksi hidrofobik. Struktur protein dapat dijabarkan dalam 4 tingkatan yang berbeda, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Prosedur proyek: pertama, bacalah dan pahami materi mengenai struktur protein. Kedua, gambarlah struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener protein. Ketiga, rekamlah penjelasan materi mengenai struktur protein. Keempat, edit rekaman menjadi video semenarik mungkin. Adapun sampel yang kelompok kami gunakan yaitu struktur primer, struktur sekunder berupa alpha helix dan beta sheet, struktur tersier, dan struktur kuartener. Saya akan menyampaikan materi struktur primer protein. Struktur primer terbentuk linier dan diikat oleh ikatan peptida yang dibuat selama proses biosintesis protein. Kedua ujung rantai polipeptida disebut sebagai ujung karboksil atau C-terminus dan ujung amino atau N-terminus. Berdasarkan sifat gugus bebas pada setiap ekstremitas, penghitungan reduksi selalu dimulai pada ujung terminal N atau gugus NH2, yang merupakan ujung di mana gugus amino tidak terlibat dalam ikatan peptida. Struktur utama suatu protein ditentukan oleh gen yang sesuai dengan protein tersebut. Memahami struktur utama protein adalah penting karena banyak penyakit genetik mengakibatkan protein dengan urutan asam amino abnormal yang menyebabkan pelipatan yang tidak tepat dan kehilangan atau gangguan fungsi normal. Jika struktur utama protein normal dan protein yang bermutasi diketahui, informasi ini dapat digunakan untuk mendiagnosa atau mempelajari penyakit. Struktur sekunder protein. Struktur sekunder protein merupakan struktur 3 dimensi dari segmen lokal suatu protein. Struktur ini terdiri dari 2 struktur reguler, yaitu struktur sekunder adalah alpha helix dan beta sheet, serta terdapat pula struktur irreguler yakni coil dan loop. Alpha helix merupakan struktur yang berbentuk batang, rantai polipeptida utama yang bergelung membentuk bagian dalam batang, dan rantai samping mengarah keluar dari helix. Bentuk alpha helix dimantapkan oleh ikatan antara gugus NH dan gugus CO pada rantai utama. Gugus CO setiap asam amino membentuk ikatan hidrogen dengan gugus NH. Asam amino lainnya yang terletak pada 4 residu di depannya pada urutan linier.
Struktur betasid merupakan struktur kedua yang ditemukan setelah struktur alpha helix. Struktur betasid berbentuk lurus telentang, tidak bergelung tegang seperti struktur alpha helix. Rantai polipeptida struktur betasid disebut dengan untai beta. Rantai polipeptida yang bersebelahan pada struktur betasid dapat searah atau disebut juga lembar beta paralel, atau berlawanan arah disebut juga lembar beta antiparalel. C. Struktur tersier protein. Struktur ini mengacu pada struktur 3 dimensi molekul protein monomer dan multimerik. A helix dan B helix dilipat menjadi struktur bola yang kompak. Pelipatan didorong oleh interaksi hidrofobik non-spesifik, penguburan residu hidrofobik dari air, tetapi strukturnya stabil hanya jika bagian-bagian dari domain protein terkunci pada tempatnya oleh interaksi tersier tertentu, seperti jembatan garam, ikatan hidrogen, dan pengepakan erat rantai samping dan ikatan disulfida. Struktur tersier menggambarkan pengaturan ruang residu asam amino yang berjauhan dalam urutan linear dan pola ikatan-ikatan disulfida. Struktur tersier distabilkan oleh interaksi antar gugus R yang terletak tidak bersebelahan pada rantai polipeptida. Interaksi gugus R yang berkontribusi pada struktur tersier termasuk ikatan hidrogen, ikatan disulfida, ikatan ionik, interaksi dipol-dipol, dan gaya van der Waals yang semuanya itu termasuk ke dalam ikatan non-kovalen. Pembentukan struktur tersier membuat struktur primer dan sekunder menjadi saling berdekatan. Struktur kuartener protein. Struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Pada peristiwa ini, kadang-kadang terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino. Misalnya, pada hemoglobin yang ada proteinnya terselip ion Fe3+. Struktur kuartener melibatkan asosiasi dua atau lebih rantai polipeptida yang membentuk multisubmit atau protein oligomerik. Rantai polipeptida penyusun protein oligomerik dapat sama atau berbeda. Pada struktur kuartener ini, rantai polipeptida yang satu dengan rantai polipeptida yang lainnya dapat berinteraksi satu sama lain, baik berupa interaksi polar, nonpolar maupun interaksi van der Waals. Struktur kuartener ini menggambarkan pengaturan subunit protein dalam ruangan. Denaturasi protein. Denaturasi protein merupakan peristiwa hilangnya integritas dan struktural dengan disertai hilangnya aktivitas protein. Denaturasi adalah sebuah bagian di mana protein kehilangan struktur tersier dan struktur sekunder dengan pelaksanaan beberapa tekanan eksternal atau senyawa, seperti asam kuat atau basa, garam anorganik terkonsentrasi, misalnya pelarut organik CTH, alkohol atau kloroform, atau juga disebabkan karena panas. Bila protein dalam sel hidup didenaturasi, akan mengakibatkan gangguan terhadap kegiatan sel dan probabilitas kematian sel. Protein didenaturasi mampu menunjukkan berbagai karakteristik, dari hilangnya kelarutan untuk agregasi komunal. Di sini terdapat asam amino yang tersusun dari glisin, treonin, alanin, histidin, dan sistein. Dan ini perkiraan struktur alpha helix yang sudah kelompok kami gambarkan. Dapat dilihat bahwasannya ikatan-ikatan yang terbentuk, yaitu kita ketahui bahwasannya ada glisin yang dapat kita lihat. Glisin di sini memiliki rantai samping H dan berikatan dengan asam amino treonin yang dihubungkan melalui ikatan peptida, yaitu ikatan yang terbentuk dari ikatan karbon dan nitrogen. Dan ada juga ikatan hidrogen yang menstabilkan struktur ini. Ikatan hidrogen terbentuk dari atom O pada gugus karboksil asam aminoglisin dan mengikat atom H pada gugus NH asam amino kelima yang berupa sistein. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwasannya struktur alpha helix protein ini selain ada ikatan peptida, juga terdapat ikatan hidrogen. Di sini juga terdapat
Selain ikatan hidrogen yang mengikat asam aminoglisin dengan sistein, ada juga yang mengikat asam amino kedua yaitu treonin dengan asam amino yang keenam yaitu berupa arginin, dan seterusnya. Kesimpulan, protein merupakan makromolekul yang terdiri dari rantai panjang asam amino yang dibentuk melalui ikatan peptida. Struktur protein adalah susunan 3 dimensi atom-atom dalam molekul protein yang merupakan rantai asam amino. Struktur protein digolongkan menjadi 4 tingkatan yang berbeda, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Struktur protein dapat mengalami denaturasi. Sekian video dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.